Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pegunungan King Feng. Pohon-pohon besar menjulang ke langit di dalam pegunungan hijau subur. Pohon-pohon besar ini, yang telah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun, biasanya dapat tumbuh hingga ketinggian beberapa ratus meter. Mereka adalah makhluk hidup terbesar di pegunungan. Bahkan sinar matahari terhalang oleh daun besar mereka. Hampir tidak ada orang yang hadir di tempat ini. Kadang-kadang, raungan magical beast akan muncul, menakuti banyak burung yang beristirahat di hutan. Kepanikan sayap yang panik akan membentuk sosok putih yang tersebar di langit, tampak megah. Ada puncak gunung tinggi yang menjorok ke langit di dalam pegunungan yang luas. Puncak gunung tidak terlalu besar, tetapi sangat curam. Dindingnya hampir vertikal, dan puncak gunungnya yang terjal sangat mulus. Kecuali bisa terbang, magical beast biasa akan kesulitan untuk menaikinya. Awan menutupi puncak gunung sementara seorang pria muda duduk bersila di atasnya. Sosok manusia berwarna perak duduk tepat di samping pemuda itu. Tubuh sosok itu tidak bergerak sedikit pun sementara matanya yang seperti lubang kosong perlahan menyapu sekelilingnya. Itu secara instan membunuh apapun yang mendekati puncak gunung terlepas dari apakah itu orang atau magical beast, bertindak seperti pengawal yang sempurna. Pemuda itu mempertahankan postur ini selama sekitar 2 jam sebelum perlahan membuka matanya. Wajahnya yang agak putih pucat berangsur-angsur pulih sedikit kemerahan. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Namun, untunglah tubuh Anda tangguh. Jika tidak, akan sulit untuk menahan pencurahan kekuatan spiritual saya. Tawa terdengar di hati Xiao Yan saat dia membuka matanya. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, "Pak Tua Yao, kekuatanmu sudah pulih ke tingkat apa?" Sekitar itu dari bintang Dozong 8. Peningkatan apapun di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Dozon akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum tertawa licik. Hehe, bagaimanapun, anak kecil, kita telah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan membantu saya yang dulu menyelesaikan masalah tubuh fisik. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar saat mendengar ini. Tian Huo Zunze sangat membantu. Jika Xiao Yan bisa membiarkannya pulih ke kekuatan Dozun, itu pasti akan bermanfaat baginya. Pada titik ini, Xiao Yan secara alami akan mengulurkan tangan tanpa menahan. Tubuh asli memiliki tingkat kecocokan yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh hanya dapat disempurnakan secara khusus. Xiao Yan menjelaskan dengan lembut. Yao Lao pernah mengatakan pada Xiao Yan metode untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, selama Xiao Yan menemukan bahan yang diperlukan, dia harus bisa menyempurnakannya dengan levelnya saat ini. Saya akan serahkan masalah kehalusan itu kepada Anda. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk diriku yang dulu. Jangan mengambil jalan pintas. Meskipun saya tidak pernah memurnikan tubuh, saya juga menyadari bahwa kekuatan ramuannya sangat penting. Itu juga akan menentukan pencapaian seseorang di masa depan. Tian Huo Zunze tertawa. Pak Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan pasti akan membantu Anda memperbaiki tubuh terbaik. Xiao Yan berseri-seri saat menjawab. Hehe, lebih baik jika ini masalahnya. Anak kecil, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama tidak akan membiarkan Anda jatuh ke dalam bahaya kehilangan nyawa Anda sebelum Anda memurnikan tubuh untuk saya. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Hatinya memang merasakan terima kasih kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan membawanya keluar dari dunia magma itu, kemungkinan dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan.
bagaimana dia bisa memiliki kebesarannya saat ini? Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki tubuhnya sendiri di masa depan dan sekali lagi merasakan perasaan indah sekali lagi menjadi manusia. Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-kata ini. Dengan ahli yang melindunginya, dia akan memiliki modal yang cukup besar yang akan membuatnya merasa sangat aman saat menjelajahi Central Plains. Namun, meski dengan jimat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Bagaimanapun, dia tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Xiao Yan merenung sejenak saat senyuman terbentuk. Dia menggerakkan tangannya dan botol giok seperti zamrud muncul di tangannya. Dia memiringkan botol dan pil obat seukuran mata naga diluncurkan. Segera, aroma yang tidak biasa tersebar, menarik perhatian semua orang. Pil obat ini secara alami adalah pil huang perkasa. Selain itu adalah pil kualitas terbaik di antara pil Mihti Huang yang telah disempurnakan Xiao Yan. Dia tidak membawanya keluar untuk dilelang. Sebaliknya, dia menyimpannya sebagai persiapan untuk digunakan sendiri. Sekarang, secara kebetulan bisa berguna. Penggunaan Mihti Huang Pil mampu membuat elit Du Huang meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, ini juga bergantung pada keberuntungan. Sesuatu seperti kekuatan seseorang bahkan tidak meningkat setelah mengkonsumsi Mihti Huang Pil telah terjadi sebelumnya. Selain itu, hal yang tidak menguntungkan adalah bahwa meskipun mereka gagal, benda ini juga tidak akan memiliki efek apapun saat mereka mengkonsumsinya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengonsumsi Mihti Huang Pil biasanya akan berdoa di dalam hati mereka agar mereka tidak menemui kejadian sial seperti itu. Pil obat perlahan berguling di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghembuskan nafas, melebarkan mulutnya, dan dengan cepat memasukkan pil obat ke dalamnya. Pil huang perkasa segera meleleh saat memasuki mulut Xiao Yan, berubah menjadi kekuatan obat yang agak hangat dan kuat yang dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Mengikuti lonjakan jumlah besar kekuatan obat murni, sudut mulut Xiao Yan juga bergerak-gerak. Untung pembuluh darahnya keras. Jika tidak, dia akan kesulitan mengkonsumsi kekuatan obat dalam jumlah besar sekaligus. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke semua nadinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame melonjak di sekitar tubuhnya. Segera, nyala api menyerbu ke pembuluh darahnya dan dengan cepat membungkus kekuatan obat yang sangat besar. Setelah itu, ia dengan paksa menarik kuda liar ini seperti sesamanya. Mengikuti rute metode Ki Mantra Api, perlahan mulai beredar. Ruang di sekitar Xiao Yan di dunia luar mulai bergetar hebat saat kekuatan obat melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang energi muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran energi di ruang di atas kepalanya. Akhirnya, energi itu perlahan meresap ke dalam dirinya melalui bagian atas kepalanya. Memiliki api surgawi, membuat pemurnian energi belang-belang dari alam menjadi masalah yang mudah bagi Xiao Yan. Dia mampu memperbaiki apapun yang datang terlepas dari kuantitas yang terlibat. Semuanya perlahan berjalan sesuai rencana, mengikuti aktivasi bertahap dari kekuatan obat di dalam tubuhnya. Kekuatan obat dari Mihti Huang Pil mungkin bagus, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan saat ini merasa panik dengan kemampuannya saat ini. Semuanya berjalan sangat lancar. Apakah Mihti Huang Pil mampu meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan 1 atau 2 bintang akan bergantung pada hasil ketika saatnya tiba. Puncak gunung menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pemurnian yang lambat. Hanya boneka iblis bumi di sampingnya yang melanjutkan tugas jaga. Pegunungan Qifeng cukup terkenal di wilayah utara Central Plains. Alasannya bukan karena ada Phoenix di dalamnya. Sebaliknya, ini adalah tempat di mana Wind Lightning Northern Pavilion berdiri. Pavilion petir angin dibagi menjadi pavilion utara, selatan, timur, dan barat.
utara, selatan, dan barat adalah cabang pelengkap sedangkan paviliun timur adalah yang terkuat. Meskipun ini masalahnya, salah satu dari 3 paviliun memiliki kualifikasi untuk diperingkat di antara faksi tingkat atas di Central Plains. Penyatuan 4 paviliun sebanding dengan beberapa faksi di puncak, dan disebut raksasa wilayah utara Central Plains karena alasan itu. Pegunungan Kifeng pada dasarnya sangat sulit. Puncak gunung yang terjal tertutup lapisan kabut yang meninggalkan perasaan seperti surga. Puncak Gunung Kifeng sepertinya telah dibelah menjadi 2 oleh kapak yang sangat besar. Ada banyak bangunan yang terlihat sebagian tersembunyi di dalam tanaman hijau subur. Bagian yang paling mencolok dari seluruh puncak gunung adalah pagoda besar berwarna perak yang terletak di puncak tertinggi. Pagoda yang sangat besar ini, yang meluncur ke langit, dinamai Menara Petir Utara. Tubuhnya ditutupi oleh warna perak cerah. Samar-samar terdengar suara gemuruh guntur yang dipancarkan darinya. Ini adalah tempat latihan suci Paviliun Utara Petir Angin. Hanya orang yang paling berprestasi yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk dan berlatih. Di tingkat tertinggi Menara Petir Utara adalah aula yang luas. Saat ini, sejumlah orang sedang duduk di dalamnya. Gelombang demi gelombang kekuatan agung merasuki ruangan, menyebabkan para penjaga yang berdiri di luar aula gemetar ketakutan. Tablet petir spiritual Elder Yun telah rusak. Kursi pemimpin berwarna perak terletak di tengah aula. Kilatan petir samar bergerak di sepanjang kursi, menyebar ke segala arah. Sosok berpakaian perak bersandar di sandaran kursi sementara mata peraknya perlahan menyapu di bawahnya. Akhirnya, suara samar bergema di seluruh aula. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki perasaan tertekan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula langsung bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka memiliki gagasan yang jelas tentang apa itu tablet petir spiritual. Seutas jejak spiritual mereka disimpan di dalam. Jika suatu hari mereka mati secara tidak beruntung, tablet petir spiritual ini juga akan hancur. Jika ini masalahnya, Chen Yun, sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang seseorang dari Wind Lightning Northern Pavilion di wilayah utara Central Plains? Jangan bilang kalau itu seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan 2 alis panjang berwarna perak berbicara dengan cara yang serius. Untuk sementara kami tidak tahu siapa itu. Kali ini, Tetua Yun telah menemani Hong Chen ke kota Tianbei, bukan? Feng, Lei, Dian. Kalian 3 orang tua harus menyelidiki apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang terlepas dari siapa dia, bahkan jika dia adalah seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Anggota dari Wind Lightning Northern Pavilion bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Sosok manusia berpakaian perak di kursi pemimpin perlahan memerintahkan. Dimengerti? Ketiga lelaki tua itu segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Setelah itu, mereka berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas pergi sebelum menghilang dengan cepat. Aula besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi setelah ketiga lelaki tua ini menghilang. Sesaat kemudian, sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan gemuruh guntur bergema di aula. Ini benar-benar langkah berani untuk menyentuh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion di tempat ini. Aku mungkin akan ditertawakan oleh kedua orang itu jika aku tidak menemukanmu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.